Silakan Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi identitas nasional. Next, Mas. Konsep identitas nasional. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun ciri-ciri non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional merupakan identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Next, Mas. Makna identitas nasional. Secara terminologis, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi, disimpulkan bahwa identitas nasional merupakan sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, dalam kurung, tanah tumpah darah, kesamaan sejarah, sistem hukum atau perundungan, hak dan kewajiban, serta sistem pembagian kerja berdasarkan profesi. Next, Mas. Yang kedua, parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas. Parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Indikator sebagai parameter identitas nasional yaitu yang pertama, pola perilaku, yang kedua lambang-lambang, yang ketiga alat-alat perlengkapan, dan keempat tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Unsur pembentuk identitas nasional di Indonesia menurut Ramlan Surbakti 1999 yaitu primordial, sakral, tokoh, sejarah, Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan parameter sosiologis menurut Sri Janti 2009-35. 1. Suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan kondisi geografis. Next, Mas. Yang keempat, jati diri atau kepribadian sebagai identitas nasional. Ada beberapa pandangan tentang jati diri, yaitu yang pertama menurut Sudarsono tahun 2002 menyatakan jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Yang kedua, menurut Kailan 2002 menyatakan jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menurut Hardoyo Hadi 2002 menyatakan, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Next, Mas. Yang keempat, jati diri atau kepribadian sebagai identitas nasional.
beberapa wujud atau bentuk identitas nasional Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bendera merah putih sebagai bendera negara, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk NKRI yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Next, Mas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sudah terlihat teman-teman? Sudah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu kewajiban dan hak warga negara dalam bidang ekonomi. Berisikan 1. Pengertian hak dan kewajiban, 2. Pasal yang mengatur ekonomi masyarakat, 3. Contoh dan pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Hak warga negara itu merupakan hak yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya. Sedangkan kewajiban warga negaranya itu merupakan sebuah bentuk hal yang harus diberikan warga negara kepada pemerintah. Dan jika tidak melaksanakan kewajibannya, berarti akan terkena sanksi atau dan lain-lain. 2. Hak memperoleh pekerjaan, hak mendapatkan upah yang sama, hak ikut serta dalam serikat buruh. 2. Pasal yang mengatur ekonomi. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Haknya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kewajibannya yaitu harus bekerja keras. Jika ingin mendapatkan sebuah pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka warga negara berkewajiban untuk bekerja keras. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Hak mendapat pekerjaan yang berdasarkan asas kekeluargaan
Kewajiban membangun usaha bersama yang berdasar asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hak mendapat pertanggungjawaban dari negara, kewajiban memproduksi sesuatu yang penting bagi negara. Maksudnya itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu bisa diambil alih oleh negara, tapi dengan atas pertanggungjawaban dari negara, sehingga tidak semena-mena negara itu mendeklarasikan atau memiliki secara utuh kepada usaha produksi tersebut. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sumber daya alam yang terkandung dalam negara itu untuk kita digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kewajiban kita sebagai manusia untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Pasal 33 ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Hak mendapat pekerjaan yang layak, kewajibannya menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hak mendapat pemeliharaan dari negara, kewajiban bekerja untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah fakir miskin. Nah, kebanyakan pada pasal 434 ini ayat 1 tidak terrealisasikan. Karena apa? SDM juga mempengaruhi dan juga yayasan-yayasan yang dapat memelihara anak fakir miskin tersebut, sehingga menjadikan pemenuhan pada yayasan tersebut. Tidak ada pengembangan SDM untuk menjadikan fakir miskin itu bisa menghidupi kehidupannya sendiri, minimal kehidupannya sendiri. 3. Contoh hak warga negara dalam bidang ekonomi. 1. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Pastinya kita di negara Indonesia yang berupa negara hukum, apapun yang berkaitan dengan ekonomi, apapun yang berkaitan dengan negara, maka harus mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maksudnya ini sesuai dengan pekerjaannya, penghidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Semua di mata hukum, walaupun itu memiliki jabatan tinggi di negara ataupun di provinsi ataupun di mana saja, jika di mata hukum semuanya itu dipandang sama. Jika yang salah maka dia akan dihukum, jika dia yang benar dia akan dibenarkan. Contoh kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Maksudnya dari serangan musuh ini dalam serangan bea cukai dan ekspor-impor yang menggerus produksi-produksi yang ada di negara Indonesia. Karena apa? Produk impor itu akan berdampak besar dalam perekonomian negara, termasuk juga pada produksi yang dikembangkan di negara sendiri akan menjadi tergantikan oleh produk impor yang murah
Contoh saja sekarang ini seperti halnya smartphone, kita bisa menjualnya, tapi tidak di negara Indonesia. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Pemda. 3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah hak negara. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nganu. Baik, Miss. Wes iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Next, Mas. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi presidensial, parlementer, semi-presidensial, komunis, demokrasi, liberal. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis secara luas. Berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, dan keamanan. Nah, sedangkan di Indonesia itu menganut sistem presidensial, yaitu sistem di mana suatu negara dipimpin oleh seorang presiden. Next, Mas. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahannya. Nah, dalam suatu pemerintahan itu terdapat beberapa komponen pemerintah. Yang tertinggi adalah presiden, dan di bawah presiden ada menteri-menterinya. Sistem pemerintahan di Indonesia, kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggar atas undang-undang. Komponen sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Nah, jadi pemerintahan di negara Indonesia itu saling berkaitan, saling mendukung satu sama lain. Next, Mas. Tujuan sistem dari pemerintahan.
Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next. Bentuk pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Yang pertama, kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. Yang kedua, DPR sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Keempat, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. Kelima, MA sebagai lembaga pengadilan dan menguji aturan. Yang keenam, BPK pengaudit keuangan. Sistem pemerintahan setelah diamandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Yang pertama, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Yang kedua, komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan yang kelima, kekuasaan legislatif lebih dominan perbandingan satu sistem pemerintahan yang dianut satu negara terhadap negara lain berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Indonesia menganut sistem presidensial, tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen sistem pemerintahan parlementer. Jadi dapat dikatakan sistem pemerintahan Indonesia adalah terpadu antara presidensial dan parlementer. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari pengakuan dari negara lain. Pertama, untuk tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan internasional. Dua, untuk menjamin kelanjutan hubungan internasional dengan jalan mencegah adanya kekosongan hukum yang dapat merugikan bagi kepentingan individu maupun hubungan antar bangsa. Pengakuan adalah salah satu bagian hukum internasional yang penting sekaligus yang penting bukan hanya dari segi asas-asas, tetapi dari personal yang timbul dalam praktek. Pengakuan negara lain menjadi syarat penting berdirinya suatu negara. Pengakuan diperlukan agar suatu negara dapat melakukan hubungan internasional seperti menjadi anggota organisasi internasional, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pengakuan juga menjadi syarat penting agar dapat melakukan perdagangan antar negara atau ekspor impor. Negara yang tidak mendapatkan pengakuan maka akan sulit menjual produk-produk ke luar negeri, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara. Demikian juga penduduk negara akan berdampak dengan tidak adanya pengakuan. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrul Berlianti. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang lahirnya NKRI dan kesempurnaan NKRI sebagai suatu negara. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan lahirnya NKRI dan kesempurnaan NKRI?
saat berdirinya sebagai suatu negara. Lahirnya NKRI memiliki arti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai terbentuk dan diakui setelah beberapa proses dan sejarah yang sangat panjang, yaitu sampai Indonesia diakui dengan negara yang merdeka setelah mengusir tentara-tentara penjajah seperti Belanda dan Jepang, keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik, melainkan juga didasarkan atas komitmen persatuan dan keadilan. Kesatuan sendiri berarti bersatu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, tidak terpecah belah walaupun banyak dan beragam. Selanjutnya, kesempurnaan NKRI terletak pada keunikan dan identitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, seperti keberagaman pulau, suku, budaya, adat istiadat, agama, dan keanekaragaman hayati yang berada di negara Indonesia tersebut, yang tidak ada duanya di negara lain, sehingga Indonesia menjadi negara yang unik dan sempurna. Apalagi setelah bebas dari jajahan negara lain, negara Indonesia bisa dengan leluasa mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya alam lainnya yang tersebar di Indonesia ini. Nah, selanjutnya, mengapa lahirnya NKRI memiliki makna atau sesuatu yang baru? Misalnya, negara tersebut telah merdeka, maka bisa disebut lahirnya NKRI sebagai suatu negara yang baru. Nah, lahirnya NKRI memiliki makna atau suatu yang baru karena dengan lahirnya NKRI, identitas suatu negara tersebut mulai diakui. Seperti bayi yang baru lahir, maka dia diakui kelahirannya, maka dia diberi nama oleh orang tuanya. Begitu pula dengan negara. Negara tersebut mulai diakui keberadaannya dan pada akhirnya memiliki suatu makna tertentu dalam negara tersebut. Setelah ada pengakuannya dan negara tersebut memberikan definisinya tersendiri dan menerapkan hukum-hukum dalam bangsa tersebut dengan sendirinya dan diakui oleh pemerintah juga rakyat. Sesuatu yang baru sebenarnya karena negara tersebut baru diakui, bukan berarti negara tersebut tidak ada sebelumnya. Hanya saja, namun merdeka, maka setelah diakui identitasnya, maka muncullah sesuatu yang kita anggap baru, yaitu suatu negara dengan keunikannya atau karakteristiknya tersebut. Selanjutnya, bagaimana lahirnya NKRI setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan lepas dari penjajahan Belanda, Portugis, dan Jepang, serta negara-negara penjajah lainnya? Apakah NKRI sudah sempurna berdiri sebagai suatu negara saat ini? Saya akan menjelaskan. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan lepas dari penjajahan negara lain, yaitu dimulai dari negara Indonesia yang berhasil membuat penjajah meninggalkan negara Indonesia, atau istilah lainnya Indonesia berhasil mengusir penjajah agar tidak menyerang dan memanfaatkan negara Indonesia lagi. Karena dengan hal itu tadi Indonesia telah merdeka dan bebas dari penjajahan, maka negara Indonesia terlahir lagi menjadi negara yang baru, dengan kata lain negara yang tidak dijajah oleh negara lainnya dan menjamin keselamatan rakyatnya. Lepas dari yang namanya penjajahan, karena sudah ada hubungan antara bangsa untuk mempersatukan negara tersebut, hubungan baik antara negara satu dengan negara lainnya untuk menjalin perdamaian dunia, menjauhkan dari perilaku terorisme dan mengucilkan atau penjajahan suatu bangsa atau negara lain. Yang intinya dengan ini maka negara yang akan bebas dan dilindungi dari penjajahan yang ada. Selanjutnya, negara Indonesia telah sempurna dan berhias sebagai negara yang bagus dan memiliki ciri khas tersendiri antara negara-negara lainnya. Di antaranya, ciri-ciri tersebut negara Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, dan negara Indonesia menjadi negara dengan penduduk padat nomor 4 di dunia. Di Indonesia diakui perbedaannya yang kental dan juga persatuan dan kesatuan bangsa
tersebut yang menyebabkan negara Indonesia tidak terpecah belah, diakui memiliki banyak pulau dan bahasa dan lain-lainnya, sehingga telah menjadi sempurna. Sempurna lagi kalau sudah tidak ada penjajah yang menyerang negara Indonesia ini. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Mbak I. Lagi Mas berekam. Mas berekam gong. Ampun. Bisa sabar lah ini. Wajahnya yang muncul mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Next, Mas. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Diana Fitri Cahyani. Saya dari kelas 1A PGSD, nomor absen saya 31. Next. Di sini saya akan menerangkan tentang ATHG, yaitu terutama saya akan menerangkan tentang politik, pengertian ATHG di dalam bidang politik. Ya, yang pertama yaitu pengertian ATHG. Pengertian ATHG secara umum merupakan singkatan yaitu dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan ancaman sendiri yaitu merupakan sesuatu yang aktif atau eksternal ya. Dan tantangan sendiri itu merupakan sesuatu yang tidak berbahaya, yaitu yang bersifat pasif tapi harus dilakukan untuk menjaga kestabilan. Dan hambatan yaitu sesuatu yang tidak menyerang tetapi mempengaruhi batas tujuan. Jadi dia itu tidak kelihatan menyerangnya, tetapi dia itu sudah pasti mempengaruhi suatu batas tujuan. Dan sedangkan gangguan yaitu sesuatu yang bersifat pasif dari dalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan negara. Pengertian ATHG dalam bidang politik, yaitu ATHG dalam bidang politik adalah suatu ancaman di dalam politik yang dimana mengganggu kegiatan yang dianggap dapat membahayakan kelangsungan kehidupan suatu bangsa dari dalam negeri dalam bidang kekuasaan pemerintahan. Contoh di dalam ancaman ATHG dalam bidang politik dari luar negeri, yaitu yang pertama ada terorisme atau terorisme internasional, yaitu pengertiannya penggunaan ancaman kekerasan tanpa pandang bulu. Next, Mas. Ancaman tanpa pandang bulu tersebut yaitu dari musuh atau sekutu dalam mencapai tujuan-tujuan politik suatu negara. Dan paham-paham radikal yang berakar dari suatu kelompok di negara tertentu dapat menyebar ke negara lainnya. Jadi paham-paham radikal dari suatu negara itu dapat menyebar ke negara lainnya, nggak hanya di negara dia begitu.
Dan biasanya selain menyebar teror, kelompok seperti teroris itu juga ingin menyebarkan paham yang mereka anut begitu. Jadi ingin mempengaruhi beberapa orang atau sebagian besar kelompok agar menganut paham yang dia anut. Dan terorisme itu juga mengganti ideologi negara yang tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi dia juga mempunyai prinsip, dia itu ingin mengganti ideologi suatu negara yang berjalan di negara tersebut sesuai dengan kehendaknya, begitu. Nah, selanjutnya, negara asing yang terlalu ikut campur, kadangkala negara asing melakukan tekanan politik, yaitu berupa intimidasi, provokasi, atau blokade politik, merupakan bentuk ancaman non-militer di bidang politik yang seringkali digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan negara lain. Jadi biasanya itu negara asing yang terlalu ikut campur itu biasanya dia juga melakukan tekanan politik ya, begitu. Dan dia itu sifatnya ancaman-ancaman dari negara asing tersebut itu biasanya non militer atau tidak seperti tidak terjadi peperangan itu tidak begitu. Tetapi lebih spesifiknya yaitu melalui bidang-bidang seperti politik, pemerintahan begitu. Dan solusi dari hal di atas yaitu yang pertama, terorisme merupakan ancaman dan permasalahan yang paling banyak terjadi di setiap negara. Terorisme juga bentuk dari ancaman yang paling mengerikan yang langsung berdampak di negara dan masyarakat, terutama para korban tindakan terorisme. Dengan adanya terorisme, maka pada tiap-tiap negara membentuk pertahanan secara menyeluruh. Gunanya apa? Untuk mengantisipasi tindakan yang akan terjadi dikarenakan terorisme tersebut. Dengan pemerintahan baik di dalam maupun di luar negeri dan bentuk-bentuk kerjasama dengan negara lain, maka tindakan terorisme dapat diminimalisir atau istilahnya dapat diperkecil dan dapat diantisipasi. Dan tujuannya tersebut untuk kenyamanan dan ketentraman untuk warga yang ada di dalam negara tersebut. Walaupun terorisme masih tetap ada, namun dengan adanya pertahanan dan kekuatan dalam mempertahankan ideologi negara supaya tidak dapat dikudeta dengan perspektif pandangan individu dengan menjadikan negara sesuai dengan pemikiran pribadi. Next, Mas. Ya, yang kedua ini adalah contoh ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Tadi kan sudah yang di luar dalam negeri, sekarang yang di dalam negeri. Yaitu contohnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan kejahatan di mana seseorang menyalahgunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mengapa KKN dapat mengecam kehidupan politik bangsa, menansir laman KPK jika korupsi tumbuh subur dalam pemerintahan. Ini akan memperkuat sistem politik yang diakui pemilik modal. Padahal seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi politik mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Next. Dan solusi dari permasalahan di atas yaitu untuk mengatasi KKN ini para pelanggar supaya diberikan hukuman yang berat.
sehingga para penjabat akan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakan tersebut. Maka hukuman itu akan membuat sebuah langkah untuk meminimalisir tindakan pidana tersebut atau meminimalisir agar para penjabat tersebut, penjabat tinggi politik itu tidak berbuat seperti korupsi atau kolusi itu tadi. Dengan hukuman berat, pencabutan tunjangan negara dan pengambilan uang hasil KKN itu merupakan bukti bahwa negara ini adalah negara yang menjunjung tinggi kesamaan derajat di hadapan hukum, yaitu di mana yang bilang siapa yang melanggar dia yang menanggung kesalahannya. Sehingga kekuatan dan kekuasaan dapat dibatasi dengan hukum. Hal ini memungkinkan adanya pelengseran para penjabat yang tidak sesuai atau tidak bekerja dengan apa yang telah diamanatkan. Jadi yaitu di mana peraturannya lebih diperketat lagi, dan jika para penjabat itu melakukan KKN tersebut, maka yaitu akan dilakukan pelengseran terhadap jabatannya si penjabat tersebut. Next, Mas. Baik, sekian itu tadi pembahasan tentang ATHJ di dalam bidang politik yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.